Gue bilang berulang-ulang loh, jangan percaya Panji saja. Cari yang lain orang ngomong apa. Oke, Ji. Sekarang kita masuk ke Q&A nih. Baik. Q&A menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang udah gue ambil dari Instagram Q&A box. Baik. Sebenarnya sih ada ratusan by the way kemarin pertanyaannya, tapi gue ngambil 10 aja ya. Kalau dijawab semua bisa 10 jam sendiri kali. Ratusan. Oke. Iya. Langsung aja nih. Ya. Pertanyaan pertama. Pernah marah nggak sama pendapat orang tentang suatu hal? Marah Kalau sama ada, pendapat tentang orang? apa? Tentang suatu hal. Ya, mungkin kayak lu dengar suatu pendapat terus lu emosi banget gitu. Dengar pendapat itu gitu kali ya. Kalau ada, tentang apa? Atau mungkin isi pendapatnya apa? Salah satu aja kalau misalnya ada banyak. Malah gue cenderung nggak marah-marah sama apa yang orang omongin terhadap gue. Bahkan gue dan teman-teman gue tahu juga nggak mudah marah kalau yang diomongin adalah istri dan anak-anak gue sendiri. Sama kayak gue berarti. Iya. Terakhir kali gue marah banget sampai nangis itu ada hubungannya sama komunitas stand up justru. Ketika, tapi ini udah settle, sudah selesai. Ketika waktu itu ada info bahwa ada yang mau menjadikan sebuah kata sebagai sebuah merek dan bukan oleh si kan ada open mic yang dijadiin merek tuh, merek dagang sekarang. Jadi kita nggak bisa pakai. Tapi ada lagi teman-teman kita sendiri yang mau mendaftarkan sebuah istilah stand up sebagai merek. Gue denger itu marah sekali karena kayak ini sesuatu yang gue sangat cintai, terus sesuatu yang dekat sama hati gue, terus sesuatu yang dekat sama hati teman-teman gue, dan waktu itu gue ngerasa why would you do this to us gitu. Jadi ya gitulah. Tapi ini udah lewat dan udah clear semuanya dan gak jadi didaftarin sebagai merek. Oh gitu. Jadi abis yang lo marah itu terus udah bukan gue doang yang marah, semuanya marah. Oh banyak. Iya. Next question. Faktor apa yang menentukan lo dalam memilih? Misalnya apakah lo ngikutin alasan logisnya atau ajakan orang lain atau faktor lainnya? Mungkin diurutin kali ya. Maksudnya pasti ada banyak faktor, tapi mungkin lo bisa share kayak faktor apa yang biasanya paling atas gitu prioritasnya, and then baru mungkin faktor-faktor lainnya. Oke, gue agak susah untuk jawabnya, tapi kurang lebihnya biasanya sesuatu yang gue ambil atau sebuah keputusan yang gue ambil itu adalah karena poin plusnya berderet gitu. Gue jarang sekali ngambil sesuatu kalau misalkan poin plusnya itu cuma 1. Walaupun poin negatifnya 0. Tapi jarang sekali. Ketika gue ngambil sebuah keputusan tuh rata-rata karena dia akan punya dampak baik beberapa langkah ke depan. Hampir kayak main catur, ketika lu majuin satu piece gitu, itu sebenarnya bukan cuma untuk apa yang di depan lu, tapi untuk ngebuka yang lain dan segala macam. Jadi hampir semua keputusan yang gue ambil itu karena poin plusnya ada beberapa. Sisanya keputusan gue ambil karena sejujurnya karena lebih ke mendesak dan sebuah keputusan harus diambil. Itu juga sering. Jadi kayak urgency karena ya berarti ya. Tingkat urgency. Iya. Ini ada sebuah keputusan yang harus dilakukanlah gitu. Sisanya sih sejujurnya gue ngambil keputusan yang gue pengen aja. Tapi tentu walaupun gue bilang ya gue pengen aja, tapi kan ketika gue bilang gue pengen, gue udah tahu bahwa datang dengan resiko. Jadi ya udahlah gitu. Tapi hampir semuanya, bahkan sebuah tweet aja, ketika gue naikin, walaupun harus gue akuin banyak tweet-tweet yang tidak dipikirkan dengan matang, tapi kadang-kadang ketika gue bikin sesuatu tuh adalah karena ada alasan 1, 2, 3, 4 yang membuat gue oke, bener, ini dia, ayo kita ambil. Sisanya karena mendesak, sisanya lagi karena gue pengen. Ya berarti kalau mengikuti opsi-opsi yang dia kasih nih, lo lebih condong prioritas paling atasnya tuh alasan logisnya ya, yang menunjukkan plus minus dari si pilihan ini. Bukan ajakan orang lain. Lo bukan tipe yang ikut-ikut ya misalnya. Banyak orang justru ngikut-ngikut gue, tolol tuh semua orang tuh. Gue bilang jangan percaya gue udah bilang berulang-ulang loh, jangan percaya Panji saja. Cari yang lain orang ngomong apa. Tolol.
Oke, next question. Ini penting sih, karena gue juga cukup ngikutin beberapa kali materi stand up lo kan. Terus lo sempet bahas topik-topik legalisasi. Jadi dia nanya nih, coba dong dibahas semua yang dia bilang harus dilegalisasiin tuh gimana sih? Maksudnya idenya tuh gimana gitu? Kayak kenapa harus dilegalisasi gitu kali ya pertanyaannya. Soalnya katanya kurang detail. Iyalah lagi stand up masa suruh ngedetailin kenapa ini harus legalisasi. Iya, emang aneh mereka. Oke, beberapa hal yang gue ingin untuk dilegalisasi. Yang pertama adalah lebih tepatnya regulasi. Gue nyebutnya regulasi ganja. Kenapa gue pengen regulasi ganja? Karena nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. Karena maksud gue nggak apa-apa regulasi ganja. Gue selalu bilang gini. Kalau ganja nggak diregulasi sama pemerintah, maka orang yang punya kuasa akan ganja selalu orang-orang dunia gelap. Kalau lu nggak mau dunia gelap menguasai ganja, ya pemerintah ambil sikap. Regulasi aja. Sama kayak waktu prohibition era di Amerika Serikat, alkohol nggak boleh. Yang mainin mafia semua itu. Ya. Karena pemerintah sadar salah deh kita mengilegalkan alkohol, udah mending kita kelola lagi aja. Akhirnya bisnis-bisnis mafia jadi nggak jelas gitu. Jadi udah ganja dikelola aja. Toh Indonesia kan negara yang kemarin ada kejadian suaminya masuk penjara karena istrinya butuh tanaman ganja, terus akhirnya dia mesti nanam sendiri dan segala macam. Itu kan negara kita. Jadi kita yang punya alasan lebih gitu bahkan dibanding negara-negara lain. Jadi dan gue bilang berkali-kali, ini kan karena tadi diminta alasan ya, gue bilang berkali-kali karena sama dengan saat ini, kita konvensi 100 dokter seluruh dunia dah. Belum ada orang yang meninggal karena ganja, tapi sangat banyak orang meninggal karena rokok. Nah kalau rokok legal tapi diregulasi, ya udah ganja juga kali. Kenapa sih? Kayak rokok nggak ketagihan aja sama, ganja juga. Terus dan kalau misalnya ya, regulasi mungkin ganja belum ada yang ngelobi kali Inji. Nah itulah kenapa saya mendukung Dira dari LGN untuk maju. Dira, Hero. Ayo maju Dira, jadilah anggota DPR Gondrong. Terus gue juga mau regulasi prostitusi. Alasan utamanya adalah karena menurut gue kalau lu ngebubarin lokalisasi, prostitusinya nggak berhenti, prostitusinya pindah. Malah lu nggak tahu mereka di mana, sehingga lu nggak bisa kasih akses fasilitas kesehatan terhadap mereka. Karena mereka nyebar. Udah regulasi aja, jadi nggak ada, lu tahu kan waktu itu di Surabaya ada bombo waktu itu, ada anak kecil Panji jadi itu. Ya makanya diregulasi. Kalau diregulasi, jadi ada aturan mainnya, nggak boleh. Aduh umur segini udah. Tapi selama lu nggak mau regulasi, itu akan terjadi, cuman nggak di depan mata lu. Betul. Akhirnya karena lu nggak ngelihat, lu pikir nggak ada masalah, padahal ada. Nah jadi kalau dan ini semua teman gua, kenapa gue bilang semua karena emang nggak banyak, tapi semuanya sama jawabannya. Teman-teman gua yang konsultan seks itu bilang bahwa negara-negara yang meregulasi prostitusi itu nurunin angka penyebaran HIV/AIDS dengan jumlah yang sangat signifikan gitu. Nah gue terbuka sama ide lain. Lu punya ide apa untuk membuat, kalau misalnya lu nggak setuju regulasi prostitusi, masalah ini selesai gitu ya? Iya, ide lu tuh apa gitu? Ada. Ayo buruan, gue pengen tahu. Tapi kalau belum ada, no solution is not a solution gitu. Jadi pakai aja dulu jalan ini gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Ini agak far-fetched, tapi mungkin akan membuat kita jadi society ya. Masyarakat jadi tidak menilai miring orang yang pekerjaannya prostitusi. It's a job. I make people laugh. I make people happy, right? Mereka juga melakukan itu dengan cara yang berbeda. Waktu itu kalau gue nggak salah Adriano Colby yang bilang sama gue, tahu nggak yang keren dari Belanda? Salah satu alasan kenapa di Belanda itu ada regulasi prostitusi karena orang Belanda mikirin hak orang-orang difabel. Jadi orang-orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. I mean, not a lot of people who would want to have sex with this person gitu. Jadi pemerintah ngasih aksesnya gitu. Dan menurut gue pertama-tama menurut gue itu premis yang menarik sekali untuk sebuah materi stand up komedi. Tapi di luar itu, maksud gue setiap orang tuh, pemerintah tuh sebenarnya peran utamanya adalah memfasilitasi kebutuhan publik untuk kebaikan publik juga. Dan gue curiga ini tuh jarang dibicarakan aja. Sehingga karena diskusinya nggak pernah terjadi, kebenarannya nggak pernah terungkap. Orang takut mendiskusikan ini karena takut dianggap pendosa. Nah dibutuhkan wakil-wakil rakyat yang nggak takut dianggap pendosa. Kebanyakan sekarang takut dianggap pendosa, tapi sebenarnya berbuat dosa.
Nggak mau dianggap Yang pendosa penting tapi nggak tetap dianggap. berbuat dosa. Iya, kalau mau jangan berbuat dosa, tapi nggak apa-apa kalau dianggap pendosa, ada gitu aja. Ada lagi nggak yang mau lo legalisasiin? Dan soalnya yang gue denger juga cuma 2 ini sih, tapi gue nggak tahu mungkin ada yang skip. Kayaknya nggak ada sih. Kalau yang dari materi stand up gue sih itu aja. Oke. Selanjutnya lagi. Ini dia pakai bahasa Inggris. Do you believe homosexuality is a phase? Ya intinya Is a what? menurut lo fase gitu. Menurut lo homoseksualitas tuh fase doang nggak sih? Jadi suatu hari mereka yang belok masih bisa kembali lurus. What's your view on this? Oke. Menurut gua bisa jadi untuk beberapa orang fase. Bisa jadi untuk beberapa orang enggak. Kayak ada masa-masa gue seneng perempuan rambut pendek. Fase tuh. Habis itu enggak. Tapi ada juga teman gue yang seneng rambut pendek, udah rambut pendek. Semua pacarnya dia pendek rambutnya. Aneh bener. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau ada orang yang bilang, tapi bener tuh temen gue sekarang straight. Dan asumsinya emang beneran straight ya, bukan berpura-pura straight. Sekarang straight, ya memang ada yang kayak gitu. Gue punya teman yang gay, gue punya teman yang bisexual, gue punya teman yang gay, kemudian mengaku bisexual, kemudian straight. Ada. Saya kebanyakan teman memang, tapi untuk banyak orang tuh fasenya beda-beda. Jadi kalau misalnya lu tanya apakah fase, untuk ada orang tertentu bisa jadi fase, untuk orang lain bisa jadi enggak. Jadi ya beda-beda gitu, tergantung manusianya. Oke. Next. Tanggapan Panji tentang orang ateis. Nggak apa-apa. Karena gue punya banyak teman ateis, menurut gue menjadi ateis adalah pilihan. Kalau dia mau jadi ateis, ya udah nggak apa-apa. Cuman apa namanya, gue tuh lebih menyayangkan anggapan publik bahwa kalau lu jadi ateis, lu nggak mungkin jahat karena lu nggak punya alasan seperti agama yang membuat lu jadi jahat. Padahal menurut gue mah orang jahat ada yang ateis, ada yang nggak ateis. Kayak orang jahat ada yang keriting, ada yang enggak. Emang ada yang mikir gitu ya? Gue justru yang sering gue dengar soalnya kalau di sekitar gue justru sebaliknya, Ji. Maksudnya justru kalau ateis terus gimana hidupnya gitu? Langsung nggak bermoral dong gitu, kayak gitu. Ya, biasanya ini muncul dari anggapan orang seberang yang kayak alasan gue menjadi ateis adalah karena gue ngeliat begitu banyak kejahatan atas nama agama. Ketika kalau gue itu jadi gue ateis, nyebutnya, kalau itu gue sebut biasanya ateis sastra. ateis sastra. Ateis dengan alasan apa ya? Alasan sastrawi. Ada juga memang, ada juga yang kayak gitu. Iya, iya. Lebih ke kecewaan kayaknya. Tapi menurut gue sama aja. Maksud gue ya orang adalah orang, apapun yang mereka yakini gitu. Jadi ya menurut gue mau bebas-bebas aja. Teman gue banyak yang ateis, agnostik. Gitu aja, udah, that's it. Udah. Habis pertanyaan cuma gitu, apa pendapat gue tentang ateis? Iya sih. Next. Kalau diminta jadi tim ses kemenangan calon kepala daerah lagi nih, masih mau nggak? Mungkin Ya itu di dia masa kan. depan gitu. Sangat tergantung sama Tergantung orangnya. siapanya. Apakah value-nya saat itu sama dengan gua. Maksudnya gua nggak mau menutup kemungkinan itu. Tapi pengennya sih enggak lah ya. Gua udah dapet apa yang gue cari kemarin. Yaitu wawasan, premis stand up, terus apa namanya, vantage point itu yang paling menarik dari terlibat di politik kemarin gitu. Gue bisa harus gue akuin hitungannya jadinya privilege ya. Punya privilege untuk berdiri dari sudut pandang yang selama ini nggak pernah gue ambil, dan dengan itu yang gue lihat baru sama sekali. Menurut gue itu adalah hadiah terbesar dari keikutsertaan gue kemarin. Mengubah cara pandang gue dalam banyak hal. Dan dengan itu I got what I want gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh untuk terlibat lagi. Kecuali tadi ya orangnya emang ya deserve inilah untuk lo terjun lagi, bisa ikutan deserve lagi. Dan keadaannya misalnya mendesak gitu. Kayak misalnya ya, tapi ini contoh yang tolol, tapi untuk gambaran aja. Kalau misalnya entah gimana ceritanya orang tiba-tiba banyak yang mau ngedukung Jering dan Deddy Kobuzier jadi capres-cawapres,
Gue sih kayaknya maju di kubu seberangnya aja deh. Cahyadi, Anda duduk saja di depan mikrofon Anda. Beli drink, Anda fokus dengan keluarga Anda saja untuk saat ini. Oke. Selanjutnya, Bang, lo kok bisa banget sih ngelihat peluang kayak perihal 0044 itu? Lo jadiin hoodie lah, konten lah, itu gimana sih munculnya? Oke. Bisa Ini punya juga ide kebiasaan peluang. gua sih. Ya. Tadi kita di obrolan sebelumnya kita sempat ngomongin soal gue emang terlatih aja ngelihat sesuatu dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang lain. Tapi dalam hal yang dia maksud, gue tuh emang cenderung ketika ada masalah tiba, itu tuh selalu gue bisa manfaatin. Karena pilihannya tuh kan cuman gue terima ini sebagai sesuatu yang akan menyakitkan. Ini ada ombak nih datang nih. Ada ombak datang. Pilihannya tuh cuman gue kabur, gue terima, atau gue tumpangin. Nah, gue tumpangin maksudnya surfing gitu. Nah, kalau lu bisa menumpangi, siapapun yang merasa bisa menumpangi, pasti akan ngambil pilihan menumpangi. Kalau lu ada di laut, terus udah ngeliat, oh dunia ada ombak nih. Kalau lu nggak bisa, lu akan kabur. Kalau misalkan lu nggak bisa dan lu ngeyel atau for whatever reason lu memutuskan untuk diam, ya lu akan keterpa dan sakit. Tapi siapapun yang merasa punya kemampuannya pasti akan numpangin, dan itu doang aja yang gue rasain waktu kemarin tweet 0044 meledak. Gue nanya sama diri gue sendiri, mau gue apain ya nih? I can make this a positive or I can just accept this as it is. Lalu pas gue perhatiin, kayaknya orang tuh nggak tahu gue bisnisnya apa. Karena kan waktu itu kan gue bilang gue nge-tweet weekend kan, urusan kerjaan kan. Terus semua orang pada marah, ngapain lu urusan kerjaan Gue weekend? cukup kaget by the way soalnya itu. Gue jujur reaksi gue pada saat itu gue kaget orang marah soal ini gitu. Karena Iya. gue gitu assuming sih gini, maksudnya ya kan mungkin aja dia emang punya arrangement itu kan, maksudnya di awal dengan tim lo gitu ya nggak sih, maksudnya kayak gue Iya nggak bisa betul. berasumsi dong bahwa misalnya mereka terpaksa atau mereka under pressure atau gimana gitu kan, siapa tahu ya arrangement waktu kerjanya mungkin di situ atau arrangement budaya kerjanya mungkin begitu gitu. Betul, tapi sebenarnya alasan paling jelasnya adalah kenapa gue WhatsApp kerjaan di weekend adalah kami promotor event. Ya kan event weekend semua kali gue nggak WhatsAppan urusan kerjaan. Kan kami kerjanya weekend. Gimana dong? Masa mesti gue samperin semua orang? Nah, tapi akhirnya gue bilang, oh orang nggak ngerti gue bisnisnya apa. Ya udah kalau gitu gue manfaatin aja. Let's do some sort of media visit. Habis itu cerita sama orang. Karena orang pasti pengen disamperin sama Panji untuk klarifikasi 0044, tapi sama Panjinya dimanfaatin untuk cerita, gue punya bisnis namanya Comika. Gue kasih tahu bisnisnya apa. Ya udah, hoodie sih sebenarnya bukan sesuatu untuk nyari duitnya, tapi gue tuh punya tendensi kalau ada pesan yang mau gue sampaikan ke sebuah tempat, gue pakai atributnya untuk memperkuat pesan yang mau gue sampaikan. Jadi udah, kebetulan orang suka, akhirnya gue juga bikin cuma 44 piece kok. Kalau gue mau nyari duit, mau gue bikin 200. Atau 2000 ya. Iya, jadi ya udah. By the way, gue baru tahu, gue soalnya belum akses nih konten-konten si 0044 ini. Gue cuman tahu Traxos waktu itu pas awal banget yang di tweetnya itu. Terus jadi rame di mana. Oke. Next. Nah ini lo beberapa waktu lalu mewawancara Mardigu Wowik. And then gue ditanyain nih, coba pendapatnya Panji tentang Mardigu dong. Tanyain ke dia tentang Mardigu gitu. Pendapatnya gimana? Setelah lo interview beliau. Karena kan ya dia termasuk inilah sosok yang banyak dibicarakan orang lah ya. Iya. Karena pendapat-pendapatnya yang menarik. Iya. Di permukaan dia kelihatan resourceful sekali. Kelihatan sekali Pak Mardigu ini banyak temennya, sehingga banyak diskusinya dan banyak wawasannya dan banyak bisa menyaring kutipan dan cara pikir. Mungkin banyak bacaannya, gue juga nggak tahu. Tapi di permukaan beliau ini resourceful. Underneath, I think there's something more. Tapi I choose to reserve my judgment. Tapi istilahnya there more than meets the eye. There's something else with this person that I'm not sure what and why. Cuman karena gue selalu mencoba memahami sebelum membenci. I can't hate a person because I don't understand the person. But I feel like there's something else. There's something else about this person that I don't understand yet. Ada beberapa jawabannya tidak kelihatan. Makanya tadi gue bilang dia banyak teman.
jawabannya tuh kayak jawaban yang dia kumpulkan ketimbang jawaban yang dia dapatkan dari perjalanan hidup gitu misalnya. Jadi kayak jawabannya reflect instead of project gitu ya. Jadi dia kayak mantulin jawaban dari somewhere else. Bisa ya. Dari deep thinking kayak tadi kan lo misalnya you project your ideas gitu. Gue punya ide gini-gini. Ya. Emang Bisa bakal jadi. kedengaran beda sih harusnya dengan reflect ya. Ya karena nggak usah banyak-banyak. Kadang-kadang dalam satu obrolan ada yang nggak sama alurnya. Jadi bukan nggak nyambung, tapi kok cara pikir kayak gitu keluar dari yang barusan ngomong gini ya. Lebih kayak gitu. Jadi again. Lo terlalu sopan sih, Ji. Kalau gue biasanya bilang itu nggak logis istilahnya. bukan beda alurnya. Itu namanya nggak logis. Lo tadi premisnya gini. Premis keduanya kebaliknya gitu. Terbalik logikanya gitu. Ya, itu namanya illogical. Iya, tapi ya bisa jadi. Cuman again I reserve my judgment. I don't wanna I don't know tepatnya. Kalau orang nanya pendapat gue tentang dia, gue nggak bisa jawab cukup dalam. All I know is everything in me is saying there's something more to this person. I'm not seeing it right now. It's either belum dikeluarin atau emang nggak dikeluarin. But there's something more gitu. Next question. Sebutin dong 5 film Hollywood favorit. Top 5 film Hollywood favorit. Panji. Ini buat rekomendasi nih. 5 nih. 5. Oke, dari yang gampang dulu ya. Banyak dari yang gampang dulu ya. Yang udah pasti nih mah. Bad Boys 1. Will Smith, Martin Lawrence, ini dia bajunya gue pakai. Ini dia 25th anniversary Bad Boys. Wow, gue belum nonton itu by the way. Nggak perlu itu film buddy cop standar gitu. Cuman at that time, jadi di tahun yang sama, setahun setelahnya. Jadi Bad Boys itu kayaknya 95 apa 96. Anjir, pas gue lahir dong tuh. Waduh, sulit. Setelahnya, entah 96-97 itu Independence Day. Nah itu nomor 2 tuh. Dua-duanya filmnya Will Smith. I see. Jadi gue suka Independence Day, terus gue suka Bad Boys, terus ini harus gue kalau mau bilang suka secara rasa tuh kayaknya enggak ya. Tapi gue nonton tuh sering banget itu The Social Network, David Fincher. Sering banget gue tonton. Ini ada satu film yang seharusnya membosankan kalau kita pikir-pikir ya. Sebuah film tentang startup gitu. Apa sih? Tapi aduh, dia bisa lucu, dia bisa mencekam, it can push you on the edge of your seat. Habis itu lu bisa kagum dengan dialognya, it's so interesting. Dan ada teknologi tapi orang nggak ngeh gitu karena bukan kayak Star Wars, wow teknologi gitu. Bukan kayak Avenger, wow teknologi. Teknologinya dipakai untuk bikin orang kembar aja gitu. Tapi susah itu sebenarnya. Terus ya gue sering banget nonton film itu. Jadi ada Social Network, ada Bad Boys, ada Independence Day, sama ada Interstellar kayaknya. Interstellar. 4 ya baru ya? Iya 4. Interstellar. Gue tuh sebenarnya suka sci-fi yang gak memunculkan aliennya. Film Contact zaman dulu tuh gue suka banget. Terus kayak film The Arrival, walaupun aliennya muncul, tapi yang jadi dasar dari film itu bukan aliennya sebenarnya. Itu membuat gue tertarik gitu. Sama kayak Interstellar, sama kayak Contact juga. Contact bahkan seandainya Contact dibikin sekarang, mungkin gue mendahulukan Contact daripada Interstellar. Karena gue nggak sering nonton Contact, tapi gue suka banget gitu. Gue suka banget film Contact. Terus satu lagi berarti ya. Wow. Oh, gue masukin ini aja deh. Serendipity. Ya, ada romcom 1 biji gue taruh. Kate Beckinsale sama John Cusack. Gue seneng itu. Gue sebenarnya sih seneng romcom pada umumnya ya. It's just a feel good movie I like to watch. Tapi itu menurut gue film Serendipity itu the way they pace the movie. Gue bilang they itu maksudnya yang nulis dan yang ngedirect. The way they pace the movie is I think it's very interesting. It's like Wild Goose Hunt gitu yang ditutup dengan bagus gitu. I just like the movie so much. Malah gue selalu bilang sama orang-orang, kayaknya film itu salah satu alasan kenapa gue akhirnya menikahi istri gue. Karena film itu tentang orang yang mau kawin, itu istrinya sebenarnya nggak kenapa-kenapa.
si calon istri nggak kenapa-napa. Cuma ada cewek baru aja, terus dia pindah. Nah kejadiannya persis kayak gitu tuh gue sama istri gue sekarang. Waktu itu lagi hampir nikah sama seorang perempuan, tapi muncul yang sekarang. Harus bergeser ke situ. Itu dia 5 filmnya. Jadi lu relate banget ya berarti untuk film gara-gara ceritanya sama ya. Iya. Oke. Ini last question sih. Apa yang dipikirkan Panji terhadap Kania? I think it's like, what's your impression of Kania? Can be a first impression, can be a current impression, terserah. Gue ngerasa Kania itu orang yang otaknya meranggas gitu. Jadi kayak there's orang itu ya kalau pinter itu tuh selalu resah gitu dan otaknya tuh kayak butuh stimulan dan butuh tektokan dan butuh sesuatu. Gue tuh ngerasanya kayak gitu karena gue kadang-kadang ngobrol sama Kania itu bisa lama banget sama hal yang nggak perlu ada topiknya, bisa dan nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi biasanya orang penasaran yang kayak gitu. Jadi gue rasa Kania itu orang penasaran, orang penasaran yang semakin banyak yang dia konsumsi, semakin luas yang bikin dia penasaran. Dan unapologetic aja menurut gue orangnya. Gitu. Mungkin ini juga ini sih berapa kali ditanyain orang tapi nggak muncul di question box ini. Jadi waktu habis gue bikin konten yang mengkritik, merespons lah vlog lo yang waktu awal banget itu, ya banyak sebenarnya yang nanya what's your first thought gitu, what's your first impression sih sebenarnya terhadap gue setelah lo ngeliat konten itu, karena banyak yang kayak ngira Panji pasti bete tuh ya gitu misalnya atau apalah gitu. Menurut gue enggak. Nah makanya mungkin harus keluar dari lo nih. Tapi kayaknya emang enggak deh. Kayaknya orang-orang iya. Kayaknya orang-orang ini deh kan banyak yang nonton setengah terus berhenti gitu atau seperempat terus makan nasi goreng nggak dilanjutin. Atau mungkin orang nonton utuh tapi nggak dapet ke esensinya aja. Tapi waktu gue ngeliat video itu pertama kali, waktu itu kayaknya nggak ada yang bikin reaksi lagi. Ada yang berkomentar, tapi nggak ada yang ngerespon dalam bentuk konten. Jadi gue lebih kepada, lucu juga bisa kayak gini ya gitu. Terus pas gue tonton, bener juga dia. Jadi enggak sih, gue cuman waktu itu dan gue kayaknya baru terpapar sama lu tuh di situ waktu ada video tersebut. Akhirnya gue mungkin istilah yang tepat binge watching konten-konten ke belakang. Terus itu gue dapat kesan ini orang kayaknya seneng banget diskusi nih. Ini orang yang tampaknya senang memuaskan rasa hausnya, rasa penasarannya. Sumpah, jadi ya udah. That's so right ya. I think itu benar banget sih. Kayak gue termasuk orang yang gue nggak bisa gue nggak bisa satisfied by things gitu. Jadi gue nggak tipe yang misalnya koleksi sepatu atau koleksi tas. I think there are people yang bisa happy dengan itu gitu kan. I cannot gitu. Gue cuma dapat satisfaction dari brain stimulation gitu dengan kayak gini, dengan ngobrol, diskusi, dengerin lo cerita tentang ide-ide lo dan gue memproses itu gitu. That's the only way. That's the only way gue bisa happy. Dalam hidup gue, kebetulan sebelum gue ketemu lo, gue tuh punya beberapa teman yang punya karakteristik serupa kayak lu, makanya gue nggak kaget ngeliat ada orang yang bisa kaget loh sama lu. Masa sih? Iya kalau misalkan lingkungan yang bukan yang tercerahkan gitu, bukan tipikal orang yang suka diskusi, akan kaget ketemu orang-orang seperti why is she so straightforward, why is she so it might come off as aggressive, tapi itu lebih ke relentless aja gitu terhadap apa yang lagi dia ingin cari tahu gitu. Tapi karena lingkungan gue adalah lingkungan diskusi dan segala macamnya, selalu orang-orang yang secara intelektual tuh meranggas gitu, selalu kenapa kayak gini, terus akhirnya jadi diskusi. Dan pengalaman hidup gue berdekatan dengan orang-orang ini tuh sebenarnya menarik karena lu bisa narik banyak dari dia dan lu bisa nggak sengaja menyadari sesuatu dari lu sendiri ketika lu melibatkan diri dalam diskusinya. Terus kadang-kadang bisa, kok gue bisa mikir kayak gitu ya, untung gue deket-deket sama ini orang gitu. Jadi gue nggak gitu kaget. Nah untuk orang yang nggak pernah dikelilingi orang kayak gitu, ngelihat lu mungkin bisa kaget gitu. Oke.
Oke. Ya, ini bukan pertanyaan sih, ada yang ngomong aja mau titip makasih katanya udah bikin lumayan banyak pandangan aku berubah ke arah yang lebih baik. Ada yang bilang Sekarang. gitu, Ji. Lagi-lagi ya. Sekarang Iya. besok-besok. Santai aja dulu. Oke. Reserve your judgment. Thank you banget, Ji, waktunya dan kesediaannya udah mau ngobrol hari ini dan jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen. Buat pertanyaan yang lain yang belum terjawab, yang sekarang lagi pada nonton, terus ternyata pertanyaan yang nggak kejawab, sorry, karena waktunya juga terbatas. Nggak mungkin ya, 400 300 pertanyaan dijawab semua. Oke, bisa-bisa sampai pandemi udah kelar kali ini baru kejawab. Ya. Oke, Ji, stay safe. Salam juga buat keluarga tadi, hopefully bisa cepat recover ya. Amin, thank you. Makasih banyak. Yeah, have a nice Bye. day. Thank you.